Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syekh Zaki Majid dengan NPM 2311031100. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai pengisian SPT dari kasus soal yang telah saya buat untuk pemenuhan kuis sebelumnya. Oke, di sini adalah soal. Maaf sebelumnya soalnya hilang. Kok hilang ya? Oke. Di sini adalah informasi mengenai kasus itu seperti digambar ya. Lalu untuk perhitungannya ini dia, maaf, gaji pegawai per bulan dengan rincian berikut. Mendapatkan penghasilan bruto 162.537.600 dikurangi biaya-biaya, lalu mendapatkan penghasilan neto sebesar 153.657.600. Itu kita mendapat penghasilan neto tadi dikurang dengan PTKP. Di kasus itu statusnya adalah TK0 dengan pengurangan 54 juta. Oke, mendapatkan PKP sebesar 99.657.600 rupiah. Lalu dari angka tersebut kita masukkan ke PPh pasal 21 terutang, itu menggunakan PPh pasal 17. Pertama itu 5% dengan angka maksimal 60 juta mendapatkan 3 juta, lalu 15% dikali, karena ini tidak terlalu banyak, kita kurangkan saja 99 juta kurang 60 juta menjadi 39.657.600 dikalikan 15 juta mendapatkan 5.948.640. Nah, dari angka itu kita mendapatkan PPh pasal 21 yang terutang pada tahun tersebut sebesar 8.948.640. Namun dari kasus tadi itu perusahaan telah memiliki BPA 1 sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan PPh 21 untuk karyawannya, sehingga kita bisa mengakui di sini berupa PPh pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja sebesar 88 juta. Maka dari angka tersebut didapatkan PPh pasal 21 yang masih harus dibayarkan sebesar 948.640 rupiah. Lalu ada penghasilan lain yang dari kasus ini ada dua, mendapatkan bunga tabungan tahun 2025 sebesar 6 juta. Itu ada yang pertama, bunga tabungannya kita cari DPP-nya itu bisa menggunakan rumus harga angka tadi itu dikali 80% atau dibagi 80% atau 0,8, maka didapatkan DPP 7,5 juta. Dari DPP tadi kita kalikan ke PPh finalnya dengan persentase 20%, lalu kita mendapatkan angka 1,5 juta rupiah. Lalu mengenai usaha online, karena usaha online itu memiliki omset 50 juta, di mana itu omsetnya di bawah 500 juta, kita tidak dikenakan tarif 0,5% dan tidak dihitung karena dia di bawah 500 juta dan tidak diwajibkan melakukan pembukuan, sehingga kita hanya akan melaporkannya namun tidak ada PPh terutang nantinya. Oke, kita masuk ke bagian pengisian SPT WPOP. Karena kasus kita adalah wajib pajak orang pribadi, sebaiknya kita isi dari lampiran belakang dulu. Pertama kita cek lampiran 5, ini mengenai investasi kerugian fiskal, pengurangan penghasilan neto, pengurangan PPh terutang. Ini seharusnya kita tidak mengisi. Lanjut ke lampiran 4, itu lampiran 4 ini mengenai perhitungan angsuran PPh pasal 25 dan penghitungan PPh terutang. Yang B kita tidak, karena kita statusnya TK0. Jadi kita fokus ke A. Ini perhitungannya sama kayak perhitungan tadi, namun di sini ada kredit pajak PPh 25. Namun kita sendiri tidak ada kredit pajak yang di restitusi dari tahun lalu, sehingga perhitungannya bisa dibilang sama seperti PPh tentang perhitungan tadi. Yang pertama itu penghasilan neto sebesar 153.657.600. Itu langsung turun karena kompensasi kerugian dan zakat pada soal tadi tidak ada.
Lalu dikurang PTKP dengan status TK0 sebesar 54 juta menghasilkan PKP sebesar 99.657.600. Nah, dari PKP tadi itu bisa kita perhitungkan PPh terutang dengan perhitungan 5% dan 15% tadi mendapatkan 8.948.640. Kita buka saja deh. Itu di perhitungan itu yang ini dia. Oke. Lalu untuk kredit pajak, karena ini PPh 25 kita tidak memiliki kredit pajak tadi. PPh yang harus dibayar adalah sebesar 8.148.640 dengan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu sebesar 745.720. Oke, lampiran 3D ini kita tidak isi, harusnya yang ini juga berarti dan yang tidak. Peredaran bruto juga sepertinya tidak. Lanjut ke ini adalah berdasarkan pencatatan dan luar negeri, kita tidak catat. Next, mengenai laporan keuangan industri tidak juga, ini juga tidak, ini juga tidak. Oke, kita masuk ke lampiran 2 mengenai penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri. Yang pertama kita lihat penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Yang pertama itu adalah deposito yang ditempatkan di dalam negeri. Ini tadi itu bunga tabungan dengan kode 2840401 sebesar 7.500.000 dengan PPh terutangnya sebesar 1.500.000. Lalu untuk ini kode 2842301. Ini karena teksnya panjang, kita lihat kodenya saja, 2844301 di lampiran 2. Itu 41 2842301 itu pemotongan PPh penjualan barang atau jasa yang dikenakan dan seterusnya. Tadi panjang betul. Itu dari penjualan usaha online dengan omset 50 juta dengan DPP-nya 50 juta. PPh terutangnya itu 0 rupiah karena dia statusnya itu di bawah 500 juta. Sehingga didapatkan DPP-nya sebesar 57 juta 500.000 dengan PPh terutangnya sebesar 1 juta 500.000. Untuk yang B kita tidak ngisi, lalu yang C juga tidak ngisi. Lanjut ke lampiran 1. Yang pertama lampiran 1.3 itu anggota keluarga, ini tidak ada karena kita statusnya TK0. Lalu yang D ini penghasilannya itu dalam negeri, itu kita masukkan tentang penghasilan dari pegawai, itu kita misalkan saja PTX karena tidak ada keterangan di soal, dengan status nomor identitasnya berikut. Penghasilan brutonya itu didapatkan sebesar 162.537.600 dengan pengurang penghasilan bruto itu sebesar 8.880.000 rupiah, sehingga menghasilkan penghasilan itu sebesar 153.657.600. Lalu daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh itu dari pemotongan dengan bukti BPA 1 tadi itu sebesar 162.537.600 dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu 8 juta, sehingga untuk jumlah kredit pajak dalam negerinya itu 8 juta dikurang kredit pajak, namun di sini kredit pajak atas penghasilan dari luar negerinya itu nggak ada. Kita langsung totalkan saja dengan total 8 juta. Oke, ke lampiran 1.2. Ini mengenai pertama soal harta pada akhir tahun, yang dimana itu ada harta kita tidak bergerak, kita tidak ada, lalu ada harta lainnya itu juga nggak ada, ini nggak ada juga. Nah, untuk utang tadi di soal itu kita memiliki utang dari bank yang ada di Indonesia. Utang itu di bagian nomor 4, utang tahun sampai dengan tahun pajak 2025
itu dari peminjam di Indonesia, kita estimasikan itu dari bank dari Indonesia sebesar 150 juta. Di sini saya ngambil bank itu BRI dengan data berikut. Dengan tahun peminjaman 2025 dengan saldo 150 juta. Sehingga total untuk utangnya itu 150 juta. Lalu lanjut ke bagian lampiran 1 strip 1. Itu adalah harta berupa kas dan setara kas. Itu dengan kode 102 berupa tabungan yang disimpan di bank di Indonesia itu sebesar 300 juta. Kita ambil saja contohnya Bank Lampung. Lokasinya di Bandar Lampung, tahun perolehannya tahun 2025. Sehingga untuk total harta berupa kas dan setara kasnya itu adalah 300 juta. Untuk piutang kita tidak ada, lalu untuk investasi juga tidak ada. Untuk poin 4 harta bergerak juga tidak ada. Oke, kita lanjut ke pengisian induk OP. Pertama kita isi tahun pajak, itu tahun pajak 2025 dengan periode bulan pertama sampai 2012 dengan status normal. Sumber penghasilan pekerjaan dan metode pembukuannya itu berupa pencatatan. Identitas wajib pajaknya seperti ini. Lalu langsung kita masuk ke ikhtisar penghasilan neto. Itu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawabannya adalah iya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini saya sedikit bingung juga kenapa pertanyaannya sama seperti satu. Kalau memang sama saya akan jawab iya, namun dia oper ke 1C itu tidak. Mungkin bisa saya jawab tidak sih. Oke, ini tidak, karena nanti dia diopernya ke ini penghasilan luar negeri, jadi tidak. Untuk apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Ini karena dia ke lampiran 3B bagian A, saya rasa tidak. Ini juga sama 3B, jadi saya pilih tidak. Untuk apakah Anda menggunakan norma? Itu tidak, dan kita tidak menyelenggarakan pembukuan. Nomor 4 ini tidak diisi. Nomor 5 ini tidak. Nomor 6 nomor 5 penghasilan itu ini tidak. Nomor 5D juga, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini tidak. Oke, masuk ke bagian C, penghitungan PPh terutang. Untuk penghasilan netonya tadi sama 153.657.600. Apakah terdapat pengurang? Itu tidak. Penghasilan neto setelah pengurang masih sama. Lalu dikurang PTKP dengan status TK0 sebesar 54 juta. Lalu didapatkan penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar 99.657.600 dengan PPh terutangnya itu 8.948.640. Itu poin 8, apakah terdapat pengurang PPh? Itu tidak. PPh terutangnya masih sama sebesar 8.948.640. Nah, baru di kredit pajak kita itu memiliki kredit pajak dari perusahaan sebesar 8 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Ini tidak ada. Ini harusnya kenapa 2? Ini V. Lanjut induk OP2. Nah, yang E itu tadi, sehingga kita mendapatkan PPh kurang bayarnya sebesar 948.640. Ini surat keputusan persetujuan itu kita tidak ada, sehingga PPh yang masih harus dibayarkan itu juga sama. Kebetulan tidak ada. Permohonan pengembalian juga tidak ada karena kita kurang bayar. Pesanan PPh pasal 25 untuk pajak berikutnya tidak ada. Pernyataan transaksi, ini pembuktian. Pertama itu ada harta tadi dari bung beri tabungan sebesar 300 juta. Sama apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Ya, memiliki utang sebesar 150 juta rupiah. Lalu apakah Anda menerima penghasilan yang bersifat final? Itu mohon maaf, ini kenapa PPh terutang ini masukkan.
Tadi itu ini dia, harusnya ini penghasilannya sebesar 57.500.000. Sebentar, 50 juta bukan sih, iya ini 57.500.000. Kita balik ke Indokopi 2. Menerima penghasilan ini tidak. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Ini tidak ada. Entertainment juga nggak ada. Dividen juga tidak ada kelebihan apalagi karena kita kurang bayar. Ini tambahan tambahan, saya kurang tahu ini apa, jadi pilih tidak semua. Dan kita tutup dengan pernyataan serta identitas tanda tangan, nik dan nama lengkap dibubuhi tanda tangan pada tanggal pembukuan. Saya mengambil tanggal 31 Januari 2026. Sekian presentasi mengenai pemaparan penjelasan SPT dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.